Kekayaan alam Indonesia adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyat negeri ini. Salah satu upaya melestarikan keanekaragaman hayati adalah dengan membangun beragam pusat perlindungan dan konservasi alam seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Geopark. Dari sekian banyak taman nasional yang ada di seluruh Indonesia, Taman Nasional Gunung Palung atau yang biasa disingkat dengan TNGP merupakan yang terlengkap. Berada pada ketinggian 1116 meter di atas permukaan laut, taman ini resmi berdiri pada tahun 1990. Untuk mencapai TNGP, dari kota Pontianak, kita bisa terbang selama 30 menit menuju Kabupaten Ketapang. Atau, jika melalui jalur air, bisa menggunakan kapal klotok yang menuju ke Kayong Utara dengan waktu tempuh kurang lebih 8-10 jam. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung mencakup beberapa wilayah seperti Matan Hilir Utara, Simpang Hilir, Nangatayap, Sandai, dan Sukadana yang membentang dari Kabupaten Ketapang sampai Kabupaten Kayong Utara. Kawasan hutan ini mula-mula dilindungi pada tahun 1937 sebagai hutan cagar alam dengan luas 300 km persegi. Pada tahun 1981, luasnya jauh meningkat menjadi 900 km persegi dan mengalami kenaikan status menjadi Suaka Marga Satwa. Dan barulah pada tanggal 24 Maret 1990, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dengan luas 90.000 hektar menjadi Taman Nasional. Namun, pada saat ini, luas Taman Nasional Gunung Palung mencapai 108.043 hektar berdasarkan penetapan terbaru dari Kementerian Kehutanan. Bentangan alam bervariasi inilah yang menjadikan TNGP sebagai tempat unik baik untuk para penjelajah alam maupun ilmuwan dan peneliti. TNGP mempunyai ekosistem yang dikatakan sebagai yang terlengkap di antara taman-taman nasional yang ada di Indonesia, dengan habitat bagi sekitar 2.500 ekor orangutan bekantan dengan jumlah terbesar di TNGP. Juga terdapat fauna langka yaitu kijang mini dan beberapa hewan lainnya yang hanya ada di kawasan ini. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung sejak tahun 2003 telah ikut membantu mengamankan dan melindungi orangutan dan habitatnya. Mereka menamakan diri sebagai OPMU, yaitu singkatan dari Orangutan Protection and Monitoring Unit. Kegiatan yang mereka lakukan ini telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hingga saat ini mereka dibantu oleh Fauna dan Flora Internasional, yaitu sebuah lembaga konservasi yang berbasis di Inggris dalam operasionalnya di lapangan. Selain itu, dalam melakukan kegiatan konservasi, Taman Nasional Gunung Palung juga dibantu oleh Yayasan Alam Sehat Lestari atau Yayasan ASRI untuk beberapa kegiatan konservasi. ASRI, Alam Sehat Lestari adalah yayasan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, ya. Dan ASRI ini ada dua program. Satu adalah program kesehatan dan yang kedua adalah program lingkungan. Untuk program konservasinya yaitu reboisasi. Program restorasi hutan yang dilaksanakan oleh TNGP dan ASRI menjawab kebutuhan masalah konservasi hutan dan keinginan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung untuk berpartisipasi dalam memperbaiki daerah hutan yang telah rusak. Area kerja program reboisasi meliputi Desa Laman Satong, Dusun Begasing, Dusun Rantau Panjang, dan area hutan mini milik klinik ASRI. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan di tepi-tepi pantai melalui penanaman mangrove
guna mencegah terjadinya abrasi pantai. Yang kedua yaitu monitoring deforestasi. Program monitoring penebangan ilegal yang dilaksanakan oleh TNGP dan Yayasan ASRI bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas masyarakat yang mempunyai dampak kerusakan lingkungan. Aktivitas yang dimaksud adalah meliputi penebangan kayu di area perbatasan maupun di dalam TNGP. Lalu, adanya tempat akses logging, tempat penumpukan kayu, circle, sawmill, dan pembukaan lahan untuk berkebun juga berladang di kawasan TNGP. Yayasan ASRI dalam pelaksanaan monitoring telah bekerjasama dengan pihak dan lembaga terkait seperti Polhut dan beberapa lembaga lainnya. Program monitoring ini juga bermanfaat untuk sekaligus memberikan sosialisasi program-program yang diselenggarakan oleh Yayasan ASRI dan Taman Nasional Gunung Palung melalui penyuluhan hingga ke tingkat dusun. Yang ketiga yaitu sahabat hutan. Sahabat hutan atau sahut merupakan perwakilan masyarakat dari dusun-dusun yang bekerja sama dengan ASRI di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Sahut bekerja aktif membantu ASRI dan Balai TNGP dalam mempromosikan program-program di masyarakat serta membantu monitoring aktivitas masyarakat di dusun masing-masing, khususnya yang terkait aktivitas illegal logging serta aktivitas lain penyebab deforestasi. Yang keempat yaitu pertanian organik. Program pertanian organik yang berkelanjutan muncul sebagai alternatif terhadap sistem pertanian tebas bakar yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, resiko kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan tingkat kesuburan tanah akibat pembakaran yang menghilangkan mikroorganisme dalam tanah, yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan produktivitas hasil pertanian. Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang murah dan ramah lingkungan dan dapat menjawab kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh petani. Nah, sebagai mahasiswa yang mencintai alam dan lingkungan, ada baiknya kita turut serta dalam melestarikan lingkungan dari tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan wadah yang tidak sekali pakai, mengurangi penggunaan plastik, dan tidak membakar lahan. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai lembaga yang berusaha melakukan kegiatan konservasi guna melestarikan alam dan lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik dan sarannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.